Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang kode etik terkait dugaan pelanggaran dalam pemberian akses terhadap Silon atau Sistem Informasi Pencalonan. Gugatan ini dilayangkan oleh Bawaslu kepada pihak KPU. Bawaslu melaporkan KPU karena menilai akses yang diberikan terhadap Silon terbatas, sehingga berdampak kepada tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan saat tahapan pencalonan caleg. Selain itu, pihak KPU juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2022. Sebelumnya, persoalan akses Silon mencuat usai KPU menerima berkas pendaftaran bakal caleg dari partai politik pada 1 sampai 14 Mei. Bagja mengatakan sudah 3 kali berkirim surat ke KPU namun akses Silon tidak juga diakomodir oleh KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU sudah memberikan akses kepada Bawaslu. Namun informasi Silon untuk Bawaslu memang terbatas demi kepentingan perlindungan data pribadi. Sementara Bawaslu baru bisa mengakses Silon secara penuh apabila ada temuan atau laporan. Jika tidak ada laporan atau temuan, maka akses dapat digunakan Bawaslu terbatas. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari persidangan antara Bawaslu dan KPU, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian dari gedung DKPP Jakarta. Andre, hal-hal apa saja yang disampaikan oleh pihak pengadu Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Ya, selamat siang Iqbal. Untuk saat ini sidang penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu antara Bawaslu RI dan juga KPU masih terus berlangsung. Di mana dari persidangan tadi dapat kami sampaikan, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan pokok-pokok pengaduan yang setidaknya ada 3 poin keberatan yang menganggap bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU RI membuat tugas dan fungsi dari Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 menjadi terhambat. Yang pertama yakni pembatasan tugas pengawasan yang melekat kepada Bawaslu RI tentang pengawasan pemilu dengan pembatasan akses data dan juga dokumen pada sistem informasi pencalonan atau Silon yang sudah disampaikan. Sehingga Bawaslu RI ini tidak dapat mengakses secara penuh ataupun memadai dari KPU untuk melihat dokumen persyaratan ataupun hal-hal yang diharuskan dari bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian juga yang kedua adalah poin pengawasan dan juga berkaitan dengan jumlah personil yang ternyata berkurang dalam tubuh Bawaslu RI. Yang ketiga adalah KPU RI juga dilaporkan telah melaksanakan tahapan pemilu di luar program dan juga jadwal tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam persidangan tadi anggota ataupun komisioner Bawaslu Toto Haryono mengatakan bahwa setidaknya Bawaslu telah bersurat kepada KPU dalam menanggapi perkara ini sebanyak 3 kali. Namun surat tersebut tidak direspon oleh KPU sehingga fungsi dan juga tugas Bawaslu ini menjadi terhambat. Kemudian juga dalam informasi pencalonan anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi dan juga Kabupaten Kota ini tidak dapat diakses sehingga lebih terhambat lagi ketika tugas pengawas dari Bawaslu ini terhambat dengan jumlah personil Bawaslu dan waktu yang dikurangi seperti itu Iqbal. Kemudian komisioner Bawaslu RI lainnya yakni Loli Suenti mengatakan bahwa menyimpulkan untuk tugas dari Bawaslu sesuai dengan undang-undang dan juga putusan konstitusi yang menganggap bahwa Bawaslu memegang peranan penting dalam pengawasan pemilu 2024 ini nantinya. Iqbal. Andre, lalu poin apa saja yang disampaikan oleh pihak teradu? Ya Iqbal, sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa Bawaslu ini menyimpulkan untuk meminta kepada DKPP menerima dan juga mengabulkan pengaduan yang diajukan, menyatakan terduga melakukan pelanggaran kode etik, yang ketiga adalah mengenakan sanksi terhadap Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI, dan yang keempat apabila DKPP berpendapat lain, mohon untuk dipertimbangkan dengan seadil-adilnya. Lalu untuk menanggapi apa saja yang disampaikan oleh pihak Bawaslu RI, KPU RI menyampaikan lewat Hasyim Asyari ini mengatakan bahwa KPU sudah memberikan akses kepada Bawaslu. Ia mengatakan bahwa informasi Silon yang ada di KPU RI memang terbatas demi kepentingan perlindungan data pribadi. Dan juga Hasyim menjelaskan bahwa tetap memberikan akses Silon kepada Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan. Sementara itu juga Hasyim dan juga pihak komisioner ataupun anggota dari KPU RI ini mengatakan bahwa selama penyelenggaraan tahapan pencalonan para teradu belum pernah mengundang secara langsung KPU RI kepada Bawaslu untuk melakukan pengaduan dan juga ataupun verifikasi
Sehingga yang berkaitan dengan hal-hal yang diadukan oleh Bawaslu kepada KPU RI ini, yang diajukan juga dalam perkara kepada DKPP dianggap prematur, langkah prematur, sehingga laporan yang diajukan oleh Bawaslu bisa tidak dianggap seperti itu oleh KPU RI. Sehingga KPU RI juga mengatakan bahwa kajian-kajian para pengadu yang menemukan temuan pelanggaran pemilu ataupun kode etik ini, mereka masih bingung apakah laporan yang disampaikan Bawaslu apakah pelanggaran kode etik atau administrasi pemilu. Sehingga upaya yang dilakukan KPU RI dalam persidangan pertama kali ini adalah menyampaikan bahwa untuk memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini dipimpin oleh Ketua DKPP Hegi Lugito untuk tidak menerima laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Andre Septian Yusuf melaporkan langsung dari Gedung DKPP Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan kembali bersama rekan Maria Lizia Al-Hasni.